Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada video pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan konsep perkembangan secara umum dan perkembangan peserta didik. Dalam yang kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan psikologi perkembangan. Nah, kita lihat pada gambar ini, psikologi perkembangan ini mulai dari proses konsepsi, kemudian kita lihat ada gambar proses, ini ada remaja, kemudian gambar pasangan suami istri, kemudian ada gambar seorang lanjut usia, dan sampai pada tahap akhir yaitu kematian. Nah, jadi psikologi perkembangan ini dia mempelajari perkembangan manusia dari proses konsepsi sampai dengan akhir hidup. Selanjutnya kita lihat yang berkaitan dengan periodisasi perkembangan. Nah, jadi periodisasi perkembangan ini mulai dari masa pembuahan. Nah, pembuahan ini berlangsung dari usia 0 bulan sampai dengan 9 bulan. Nah, berkembang menuju proses bayi dilahirkan. Nah, ini memasuki masa bayi. Masa bayi ini usianya 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian masuk masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi masa kanak-kanak awal yang berlangsung dari usia 2 atau 3 tahun sampai dengan 5 atau 6 tahun. Kemudian masa kanak-kanak akhir ini berlangsung dari usia 6 atau 7 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun. Nah, kemudian prosesnya mengalami perkembangan masuk ke masa remaja. Nah, proses masa remaja ini berlangsung dari usia 13 atau 14 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun. Nah, kemudian berkembang ke masa remaja, masa dewasa. Masa dewasa ini dibagi menjadi dewasa awal dan dewasa menengah dan dewasa akhir atau kita kenal dengan lanjut usia. Nah, ini kita lihat prosesnya ini dewasa awal ini, ya. Kemudian dewasa menengah ini manusia menikah, manusia memiliki keluarga, membangun keluarga, kemudian dia bekerja. Ini kemudian masuk ke masa dewasa akhir atau yang kita kenal dengan lanjut usia, dan prosesnya ini menuju pada kematian. Itu merupakan periodisasi dari perkembangan secara umum. Kemudian kita lihat untuk perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik ini merupakan bidang kajian dari psikologi perkembangan yang secara khusus kita mempelajari tentang aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah. Jadi usia sekolah ini mulai dari usia PAUD, usia sekolah dasar, usia SMP, usia SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Ini yang dinamakan dengan usia sekolah. Oke. Kemudian kita lihat, nah, pengertian tentang perkembangan menurut para ahli. Yang pertama kita lihat pengertian perkembangan menurut Kaplan. Nah, Kaplan mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Jadi, dari pendapat Kaplan ini kita lihat bahwa perkembangan ini dikatakan sebuah perubahan. Ya, jadi perubahan yang terjadi secara berkesinambungan dan juga progresif, artinya terus meningkat, ya, dari lahir. Nah, dan ini akan sampai dengan mati. Selanjutnya, menurut Monks, mengartikan perkembangan ini sebagai sebuah proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali, ya. Jadi perubahan ini, perkembangan ini sebagai proses, ya, ke arah yang lebih sempurna, ya. Kita lihat kalau bayi yang awalnya
Jadi perkembangan ini berangsur secara berangsur dan juga pasti, ya. Jadi bertambah maju dari masa pembuahan sampai dengan masa kematian. Dari masa konsepsi sampai dengan meninggal dunia ini, dia tidak pernah statis, dia mengalami perubahan yang progresif, ya. Kemudian kita lihat pengertian pertumbuhan. Jadi perkembangan dan pertumbuhan ini ada perbedaan dalam pengertiannya. Kalau pertumbuhan ini menurut Kaplan sebagai suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran, ya, dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai sebuah keseluruhan, ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya, pertumbuhan ini adalah proses pertambahan ukuran atau kenaikan, ya. Jadi atau pertambahan atau kenaikan dari ukuran seseorang, ya. Jadi lebih pada fisik seseorang. Nah, kemudian istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan ini mengacu pada perubahan yang sifatnya itu adalah kuantitatif, yaitu pada peningkatan ukuran, ya. Tadi sudah dikatakan ukuran ini yang seperti lebih bersifat fisik, ya, pada pertumbuhan badan, kaki, kepala, jantung, paru-paru. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan menunjuk pada kemajuan fisik yang melaju sampai titik optimum dan kemudian menurun menuju keruntuhan atau kematian. Jadi pertumbuhan ini merupakan proses kemajuan fisik, dia melaju sampai kepada suatu titik di mana perkembangan itu akan terhenti. Kemudian pertumbuhan itu akan terhenti dan juga pertumbuhan ini akan menurun, ya. Ya, ini biasanya pertumbuhan itu mengalami penurunan yaitu pada masa dewasa sampai menuju pada kematian. Itu dia sudah mulai mengalami penurunan di mana fisik seseorang ini sudah mulai kelihatan tua, sudah ditandai dengan sering sakit-sakitan. Nah, ini yang dinamakan dengan dengan menurun, ya. Jadi proses pertumbuhan, ya. Kemudian kita lihat, pengertian kematangan. Jadi kematangan ini merupakan kesiapan untuk menerima stimulus, ya. Jadi dikatakan matang berarti seseorang itu sudah siap, ya. Nah, kematangan ini merupakan potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu, ya. Jadi kematangan itu merupakan sebuah kesiapan. Nah, ini tergantung pada karena merupakan sebuah potensi yang sudah ada, yang dibawa dari sejak individu itu lahir. Nah, contoh kita lihat, ya, bayi usia 4 bulan. Nah, ini kalau kita dudukan, kalau kita buat duduk, nah bayi ini dia belum matang, ya. Karena berdasarkan hasil penelitian ini, bayi tersebut, nah, pada usia 4 bulan ini yang kemampuan leher dan kepalanya dia belum tegak, ya. Dia belum tegak. Jadi dia belum bisa kita dudukan, ya. Nah, kalau dipaksakan berarti itu bayi tersebut itu akan mengalami kerusakan atau kegagalan dalam perkembangannya. Kemudian kita lihat berkaitan dengan perbedaan individu atau peserta didik. Nah, yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini dia menganut pandangan bahwa manusia ini secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantaan menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi. Nah, kalau kita lihat segi yang pertama adalah individu dan sosial. Jadi manusia itu adalah manusia individu dan sosial. Jadi antara individu dan sosial ini harus berkesinambungan atau harus seimbang. Jadi manusia ini membutuhkan orang lain di dalam perkembangan kehidupannya. Kemudian, dari segi jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini juga harus seimbang, ya. Jika rohaninya tidak seimbang, maka pasti jasmaninya juga akan terganggu.
kemudian dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat ini juga harus seimbang ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia akan kita bawa ke akhirat. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, maka pada saat kita menuju yang di atas, pasti juga kita akan mendapatkan tempat yang baik. Jadi, keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi harus ada keseimbangan hubungan. Jadi kalau hubungan antara manusia dengan dirinya juga sudah tidak baik, maka ini akan mengganggu sistem keseimbangan seseorang. Apalagi hubungan manusia yang dia memerlukan sesamanya, dia memerlukan alam sekitarnya atau lingkungannya, dan juga dia memerlukan hubungannya dengan Tuhan juga harus baik sehingga terjadi keseimbangan. Kemudian kita lihat nilai-nilai karakter individu. Nah, karakter individu ini atau karakter peserta didik ini, yang pertama nilai berhubungan dengan Tuhan. Nah, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, dan berhubungan dengan alam sekitar. Jadi, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan? Ya, jadi manusia harus rajin berdoa, rajin beribadah, sehingga manusia memiliki hubungan yang seimbang dengan Tuhan Sang Penciptanya. Kemudian berhubungan dengan diri sendiri. Jadi berhubungan dengan diri sendiri ini artinya manusia harus mampu untuk mengolah dirinya sendiri, mengolah emosinya, sehingga manusia ini bisa memahami diri sendiri. Kemudian berhubungan dengan keluarga. Jadi bagaimana hubungan diri kita dengan keluarga. Ya. Kemudian berhubungan dengan masyarakat dan juga berhubungan dengan alam sekitar. Jadi alam sekitar ini bagaimana kita tidak menebang pohon sembarangan. Ya, karena kalau kita lihat kondisi alam sekarang ini adalah akibat dari perbuatan kita manusia. Ya, karena kita merusak alam, maka hubungan kita dengan alam ini menjadi tidak baik. Kemudian alam ini akan dengan caranya sendiri ya seperti yang kita lihat ya, terjadi bencana, musibah. Nah, ini karena ulah dari manusia itu sendiri yang merusak alam sekitarnya. Selanjutnya kita lihat yang berkaitan dengan perbedaan individu. Nah, perbedaan individu atau perbedaan peserta didik ini kita lihat terletak pada yang pertama fisiknya. Kita lihat ya, fisik setiap orang ini pasti berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, itu yang berkaitan dengan perbedaan fisik. Nah, kemudian perbedaan sosial. Kehidupan sosial setiap orang ini juga pasti berbeda-beda. Ada yang kehidupan sosialnya ini baik, dia bergaul dengan orang lain. Ada yang kehidupan sosialnya ini dia tidak pernah bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kemudian perbedaan kepribadian. Kepribadian setiap orang ini juga berbeda-beda ya. Kemudian perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Nah, ini intelijensi, perkembangan pengetahuan, kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang ini pasti berbeda-beda. Ada yang intelijensinya tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Begitu juga dengan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Kemudian ada perbedaan kognitif, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Ya, kita lihat ya, dalam perkembangan bahasa juga setiap orang mengalami perbedaan. Ada yang kemampuan berbahasanya itu baik, ada yang sedang, kemudian ada yang sama sekali kemampuan bahasanya itu rendah. Kemudian kecakapan motorik. Nah, ada yang perkembangan motoriknya ini dia
bisa melakukan motorik kasar, ada yang tidak bisa. Ya, kemudian ada perbedaan latar belakang. Ya, dalam latar belakang ini juga ada perbedaan ya. Ada yang kemampuan penghasilan keluarganya tinggi, rendah, kemudian ada yang tidak memiliki penghasilan apa-apa. Kemudian perbedaan dalam bakat. Nah, bakat setiap orang ini pasti juga berbeda-beda karena bakat ini sudah dibawa potensi yang ada di dalam diri individu sejak individu itu dilahirkan. Kemudian perbedaan dalam kesiapan belajar. Kesiapan belajar pada setiap individu ini juga berbeda-beda. Ada yang karena dilengkapi dengan fasilitas belajar, maka kesiapan dalam menerima materi pembelajaran ini juga tinggi. Kemudian ada yang karena kendala-kendala lain sehingga tidak siap dalam pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan karakteristik dasar perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Artinya, perkembangan berlangsung dari masa konsepsi sampai dengan kematian. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Yang artinya, perkembangan ini mencakup perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral seseorang. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Artinya, perkembangan setiap individu ini berbeda-beda. Ada yang perkembangan fisiknya lebih dominan dibandingkan dengan perkembangan kognitif atau perkembangan bahasa. Yang keempat adalah perkembangan bersifat lentur atau plastis. Perkembangan bersifat lentur atau plastis ini artinya perkembangan ini bisa diciptakan atau bisa dilakukan seperti perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif seseorang ini dia bisa berkembang atau sifatnya ini plastis, artinya bisa diarahkan sehingga menjadi kognitif seseorang ini menjadi lebih baik. Nah, yang kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Nah, artinya perkembangan seseorang ini dari tahun ke tahun ini mengalami perubahan. Jadi perkembangan ini tidak terlepas dari sejarah yang ada. Kemudian yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Artinya perkembangan itu berkaitan dengan bidang psikologi, bidang sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Dan yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Nah, perkembangan bersifat kontekstual ini artinya perkembangan ini bersifat nyata atau berkembang sesuai dengan situasi zaman yang ada. Selanjutnya, tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Tujuan yang pertama adalah mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Tujuan yang kedua adalah dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Jadi dengan kita mempelajari perkembangan peserta didik, seorang guru ini bisa merespon perilaku peserta didiknya dengan tepat, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan seorang peserta didik. Yang ketiga, membantu guru untuk mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Nah, jadi dari tahapan-tahapan perkembangan yang dipelajari, seorang guru bisa mengetahui penyimpangan apa yang terjadi pada diri peserta didiknya. Dan yang keempat adalah membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Ya. Jadi dengan kita mempelajari perkembangan peserta didik, dapat membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Selanjutnya, manfaat mempelajari PPD. Bagi pendidik, yang pertama memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral.
Dan yang kedua, memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Sementara bagi peserta didik itu sendiri, yang pertama, peserta didik bisa memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep PPD yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari masa pembuahan sampai dengan lanjut usia. Dan yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Ada dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan yang pertama faktor fisik dan yang kedua adalah psikis. Nah, fisik yang dimaksud adalah asupan gizi yang diterima oleh seorang ibu selama mengandung. Itu yang dinamakan dengan faktor fisik. Sementara faktor psikis berkaitan dengan keadaan emosi seorang ibu selama masa kehamilan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang dimaksud di sini adalah keadaan alam seperti cuaca, kemudian keadaan lingkungan. Nah, ini mempengaruhi perkembangan fisik seorang individu. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik ini meliputi keluarga dan masyarakat. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana pola asuh di dalam keluarga ini mempengaruhi perkembangan seorang individu. Ya, bagaimana motivasi seorang individu untuk memperoleh pendidikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.